Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NPM 1903030015 dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk pasar modal di Indonesia, tentang obligasi. Produk pasar modal di Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih apa saja produk pada pasar modal di Indonesia? Contoh produk pada pasar modal di Indonesia terdapat 4 contoh, yaitu saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Ada beberapa produk pasar modal di Indonesia yang salah satunya yaitu obligasi. Obligasi sendiri yaitu sekuritas berbasis surat utang yang memberikan hasil investasi berbasis tetap selama periode tertentu. Keuntungan dari obligasi. Yang pertama, pendapatan tetap. Pendapatan investasi dari obligasi disebut kupon. Nah, kupon obligasi bersifat tetap dan dibagikan secara berkala. Yang kedua, capital gain. Pemilik obligasi dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan obligasi. Yang ketiga, resiko rendah. Obligasi memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan saham, dan obligasi yang diterbitkan pemerintah disebut sebagai instrumen investasi yang bebas resiko. Selanjutnya yaitu resiko dalam obligasi. Yang pertama, resiko likuiditas, yaitu kondisi tidak likuid di mana obligasi sulit untuk diperjualbelikan. Faktor yang menyebabkan kondisi ini muncul misalnya kinerja penerbit obligasi kurang baik, situs ekonomi sedang menurun, dan sebagainya. Yang kedua, risiko maturitas. Risiko maturitas yaitu semakin lama jatuh tempo maka semakin tinggi juga risiko maturitasnya. Selanjutnya yaitu jenis obligasi. Ada beberapa jenis obligasi, yaitu yang pertama berdasarkan penerbitnya. Berdasarkan penerbitnya, obligasi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama obligasi koperasi, yang kedua obligasi negara, dan yang ketiga obligasi pemerintah. Selanjutnya nomor 2 yaitu berdasarkan sistem pembayaran bunga obligasi. Berdasarkan sistem pembayaran bunga, obligasi dibedakan menjadi 4, yaitu zero coupon bonds, yang kedua coupon bonds, yang ketiga fixed coupon bonds, yang keempat floating coupon bonds. Yang ketiga, berdasarkan hak penakaran obligasi. Berdasarkan hak penakaran obligasi dibedakan menjadi 4, yaitu convertible bonds, yang kedua exchangeable bonds, yang ketiga callable bonds, yang keempat put bonds. Selanjutnya yang keempat yaitu jaminan obligasi. Jaminan pada obligasi dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama secured bonds, yang kedua guaranteed bonds, yang ketiga mortgage bonds, yang keempat collateral trust bonds, yang kelima unsecured bonds. Selanjutnya yaitu nomor 5 yaitu nilai nominal obligasi. Nilai nominal obligasi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama obligasi biasa atau konvensional bonds, yang kedua obligasi retail atau retail bonds. Selanjutnya yang nomor 6, perhitungan imbal hasil obligasi. Perhitungan imbal hasil obligasi dibedakan menjadi 2, yaitu
obligasi konvensional, dan obligasi syariah. Ilustrasi sederhana. Pak Wahyu adalah seorang pedagang bakso. Pak Wahyu ingin membuka cabang baru, namun Pak Wahyu kekurangan modal usaha. Pak Wahyu lalu meminjam dana sebesar 10 juta kepada 10 temannya. Kepada teman-temannya, Pak Wahyu menjanjikan akan melunasi utangnya dalam waktu 2 tahun. Kemudian agar temannya tertarik, Pak Wahyu menjanjikan akan memberikan imbalan bunga sebesar 10% per tahun.